warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi yang membahas tentang manuskrip kuno Al-Quran. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Halo semua. Jika kamu mau melihat bukti perubahan Al-Quran dari naskah kuno, kamu berada di video yang tepat. Karena pada video ini, kita akan melihat 3 contoh naskah kuno Al-Quran yang mengalami koreksi berupa penambahan kata Allah. Artinya, pada awalnya tidak ada kata Allah di dalam tulisan itu, namun kemudian ditambahkan kata Allah oleh seseorang. Nah, sebelum kita melihat 3 contoh penambahan kata Allah ke dalam naskah kuno Al-Quran, saya ingin memberitahukan bahwa saya mendapatkan informasi ini dari hasil penelitian Dr. Daniel Alan Brubaker. Dr. Brubaker adalah anggota Islamic Manuscript Association, dalam kurung IMA, International Quranic Studies Association, dalam kurung IQSA, Association for the Study of the Middle East and Africa, dalam kurung ASMEA, dan Dewan Editorial Review of Quranic Research, dalam kurung RQR. Jadi, dia adalah seorang pakar, peneliti naskah kuno Al-Quran, yang sudah diakui oleh dunia. Nah, contoh pertama yang kita lihat, adalah Marcel 5, folio 11R. Naskah ini ditulis dalam aksara Kufik, dan berdasarkan uji karbon. Berasal dari antara tahun 652 sampai 763. Folio 11R yang kita lihat ini, sekarang berada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Tulisan yang ada di dalam naskah ini, adalah Al-Quran Surah 34, ayat 27. Dan yang kita lihat, adalah satu-satunya kata Allah, yang ada di dalam ayat itu. Di naskah ini, terlihat bahwa tulisan pertama yang ada di situ, hanya Huwa, kemudian dihapus, dan ditulis ulang, menjadi Huwa Allah, dengan tinta yang berbeda. Jadi, ayat ini awalnya, tetapi dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian, diselipkan kata Allah, menjadi, tetapi dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sehingga, ayat ini sudah diperbaiki, dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Contoh kedua yang kita lihat, adalah BNF Arabe, 326A, 7V. Tidak ada keterangan uji karbon naskah ini. Tetapi, naskah ini ditulis dalam aksara Hijazi, dan diperkirakan ditulis pada abad kedua setelah Hijriah. Sekarang, naskah ini berada di Perpustakaan Nasional Prancis. Tulisan yang ada di dalam naskah ini, adalah Al-Quran Surah 7, ayat 44. Dan seperti yang kita lihat di sini, kata Allah jelas diselipkan agak ke atas. Tidak sebaris dengan kata-kata lain, dan menggunakan tinta yang berbeda. Kalau kita melihat, kata Allah yang diselipkan di situ, sepertinya kata itu, diselipkan di zaman yang sudah jauh lebih modern. Kata yang di kanan kata Allah itu, adalah kata laknatu, yang artinya kutukan. Jadi, awalnya, ayat ini isinya, laknatu, ala al-zalimin. Artinya, kutukan, bagi orang-orang yang zalim. Kemudian, diselipkan kata Allah, menjadi, laknatullahi, ala al-zalimin. Artinya, kutukan Allah, bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini sudah diperbaiki, dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Contoh ketiga yang kita lihat, adalah 2 naskah kuno berbeda, yang mengalami penyelipan kata Allah, di ayat yang sama. Ayat itu, adalah Al-Quran Surah 33, ayat 73. Naskah pertama yang kita lihat, adalah Marcel 11, 10V, yang ada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Seperti yang kita lihat, kata asli yang ada di dalam ayat itu dihapus, dan diselipkan kata Allah. Menurut Dr. Brubaker, kata aslinya adalah, wa yatuba, ala al-mukminina, wal mukminat.
Artinya, dan Dia mengampuni para lelaki yang percaya dan para wanita yang percaya. Kemudian, ayat itu diselipkan kata Allah, sehingga menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Naskah kedua, yang mengalami penyelipan kata Allah di ayat yang persis sama, adalah BNF Arabe 340-23V, yang ada di Perpustakaan Nasional Prancis. Seperti yang kita lihat, kedua kata ini diselipkan kata Allah dengan cara yang sama. Tulisan aslinya dihapus sedikit, dan diselipkan kata Allah di situ. Dari warna tinta dan gaya penulisan, terlihat bahwa orang yang menyelipkan kata Allah di situ adalah orang yang berbeda dari penulis pertama. Jadi, sekali lagi, kedua naskah ini sudah diperbaiki dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs yang ada sekarang. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan si TR, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Tampak dalam video tanpa ragu membawa literasi dari Dr. Daniel Alan Brubaker, yang merupakan salah satu anggota dari Islamic Manuscript Association dan The International Quranic Studies Association, dan lain-lain. Daniel Brubaker adalah seorang cendekiawan dan kritikus teks naskah-naskah Al-Quran abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Periode paling awal keberadaan kumpulan tulisan ini atau kitab Arab. Ia mempertahankan disertasi doktoralnya yang berjudul Intentional Change in Quran Manuscripts di Rice University di Houston pada tahun 2014. Sejak saat itu, ia terus meneliti koreksi-koreksi Al-Quran awal. Hingga saat ini, dia telah menganalisis sekitar 10.000 folio manuskrip Al-Quran awal, sebagian besar secara pribadi di institusi dan perpustakaan di Paris, Saint Petersburg, Oxford, Cambridge, London, Dublin, Doha, Manchester, Manama, Kuwait, Tashkent, dan tempat lain. Tetapi sebelum lebih jauh kita membahasnya, saya mempunyai info yang sangat menarik. Sahabat Muslim, pemirsa channel Esa, bisa mendapatkan e-book Islami yang up to date secara gratis. Ingat ya, gratis. Caranya gimana? Cukup isi form pada link yang ada di deskripsi, kirim, nanti tunggu admin Esa akan menghubungi dan membagikan e-book lewat WA. Jadi isikan nomor WA yang aktif ya. Nah, di samping ada gratisan, para pemirsa juga dapat berinteraksi dengan Esa. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan. Saya mungkin secara singkat saja dalam menanggapi hal mengenai manuskrip Al-Quran ini, karena pembahasan terkait hal ini sudah beberapa kali saya bahas, baik itu dari segi manuskrip, histori, dan lain-lain. Muncul beberapa pertanyaan dalam benak dan pikiran saya terhadap para peneliti serta pengkritis Al-Quran ini, termasuk Daniel Alan Brubaker. Apakah sebelum mereka membuang-buang waktu dalam melakukan penelitian kritis terhadap manuskrip Al-Quran ini, berpikir atau mempelajari, memahami, menelaah bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk oral atau hafalan? Apakah mereka mengetahui bahwa Al-Quran tidak bertumpu kepada manuskrip? Apakah mereka hanya bertumpu kepada satu manuskrip untuk mengklaim bahwa ayat dalam surat tertentu dalam Al-Quran telah disisipkan? Apakah mereka mengetahui bahwa dulunya para Al-Qurra atau penghafal Al-Quran, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah ini, saat menuliskan ayat yang mereka dengar langsung dari Rasulullah, yang terkadang ditulis di pelepah kurma, kulit hewan, batu cadas, dan lain-lain, kadang mereka gabung ayat dengan hadis. Apakah mereka mengetahui bahwa para sahabat yang menghafal dan mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan atau memberitakan wahyu yang turun dari Allah ini, ketika diselipkan satu kata saja, mereka atau para sahabat tidak mengetahuinya? Apakah mereka mengetahui bahwa bahkan di zaman saat ini, ketika para santri di pondok pesantren, ketika mengkaji atau menelaah ayat Al-Quran, terkadang menulis di atas sebuah ayat untuk memperjelas maksud dari ayat tersebut? Jadi, ulumul Quran sangat dibutuhkan untuk mengetahui makna sebenarnya dari suatu ayat Al-Quran itu sendiri, baik nahwu, shorof, balaghah, qiraah, dan lain sebagainya. Contoh, kata dialah atau kamilah. Para santri yang mengkaji suatu ayat terkadang memperjelas maksud kata tersebut dengan menambah kata Allah di catatan mereka di atas kata tersebut. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa ditujukan untuk para peneliti-peneliti manuskrip Al-Quran ini. Nah, secara logika dari sekian banyaknya penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah,
sampai disusunnya dan dikumpulkannya mushaf-mushaf di zaman Utsman untuk dijadikan Al-Quran seperti sekarang ini. Apakah mereka tidak mengetahui jika ada kata yang diselipkan untuk penambahan? Jelas para sahabat akan mengetahui hal tersebut. Apalagi yang menjadi panitia dan pengkoreksi penyusunan Al-Quran saat itu bukan orang sembarangan. Zaid bin Zabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi Anda jangan memaksakan, menyamakan serta menerapkan metode critical text pada Al-Quran seperti kitab Anda. Al-Quran itu bukan bertumpu pada manuskrip atau teks, karena Al-Quran itu dalam tradisi lisan dari Rasulullah ke para sahabat dan generasi ke generasi. Al-Quran bukan teks tertulis, dokumen sejarah seperti kitab Anda atau Da Vinci Codes yang amburadul, memiliki problem author, teks, maupun substansinya. Jika dasar sudah beda, Anda mau memaksakan metodologi kitab Anda untuk diaplikasikan ke Al-Quran, gitu ya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu video dari Pak Bambang Nursena. Check it out. Kita ini Alkitabnya dituduh dipalsukan. Padahal di sini itu disimpan penemuan yang dinamakan The Dead Sea Scroll, naskah-naskah gulungan laut mati. Dari zaman kita itu usianya lebih dari 2150 tahun. Dan nanti kita akan melihat ya, karena di dalam tidak boleh ada penjelasan. Itu di antara 11 gua itu ditemukan naskah kitab-kitab seluruh perjanjian lama, termasuk yang disebut kitab Nabi Yesaya. Ada 2 kitab Nabi Yesaya. Yang paling utuh itu disebut sebagai Sefer Yesayahu Aleph. Jadi kitab Nabi Yesaya kodenya A. Yang B itu banyak mengalami kerusakan. Yang A itu nyaris utuh. Dan itu panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Nanti kita bisa lihat di tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Hekal HaSefer, Shrine of the Books. Book di sini maksudnya artinya the scriptures, artinya kitab suci. Nah, ketika melihat penjelasan Pak Bambang Nursena dalam video tadi yang menyatakan bahwa Alkitab telah dipalsukan, dan ini adalah klaim dari tetangga sebelah, mungkin maksudnya Muslim ya. Memang sebetulnya ada beberapa dari kalangan saudara Muslim kita yang berkata seperti itu. Tapi perlu saya luruskan di sini bahwa sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan Alkitab telah dipalsukan, tapi lebih tepatnya telah dirubah-rubah. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 75 yang berbunyi, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui." Ayat berikutnya Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Dan masih ada beberapa lagi ayat dalam Al-Quran mengenai hal ini ya. Seperti di An-Nisa ayat 46, Al-Ma'idah ayat 41, Al-Imran ayat 78, dan Al-Baqarah ayat 79. Makanya ketika seseorang mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan, maka biasanya mereka menuntut dengan mengatakan mana Injil atau Alkitab yang asli. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa Alkitab telah dirubah-rubah, maka ketika ditanya balik buktinya, kita dapat membuktikan hal itu dengan banyaknya ayat-ayat dalam Alkitab yang kontradiksi, bermasalah, dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan, dan lain sebagainya. Dalam video Pak Bambang tersebut, dia memperlihatkan bukti bahwa Alkitab, khususnya Taurat, itu ada naskah aslinya, yaitu naskah Laut Mati alias Dead Sea Scrolls. Mereka dapat membuktikan hal itu dengan menurut analisis teks atau ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan dan tulisan kuno, dan radiokarbon atau suatu metode penentuan usia suatu objek yang mengandung materi organik dengan memanfaatkan sifat radiokarbon,
suatu isotop radioaktif dari karbon atas gulungan-gulungan tersebut. Nah, sekarang begini. Apakah dengan ditemukannya naskah Laut Mati ini dapat menjamin bahwa Alkitab tidak dirubah? Kan tidak menjamin. Kalau pembuktian naskah tersebut dibuat tahun 408 sebelum Masehi sampai 318 Masehi, terus analisis teks uji radiokarbon ini memang benar adanya. Tapi kan itu dari segi bukti naskah tersebut, bukan pembuktian apakah penulis dari naskah itu merupakan orang yang tidak merubah atau merubah isi kitab. Paham nggak maksud saya? Bahkan Nabi Musa sendiri sudah menubuatkan hal tersebut. Nah, ini kita bisa lihat dalam Ulangan 31 ayat 24-30 yang berbunyi, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu. Apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini, disampaikan perkataan yang penghabisan. Nah, dan nubuatan tersebut terpenuhi dan dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Mazmur 119 ayat 136 yang berbunyi, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Berikutnya Yeremia 8 ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, jadi Anda tidak bisa menyalahkan Al-Quran karena dalam Alkitab pun hal itu diterangkan dan ditegaskan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika kitab suci mereka dasarnya adalah teks, maka tentu hal ini akan dipertanyakan kredibilitas penulisnya, autor, substansinya, dan lain-lain. Dan ini sangat berbeda dengan metode Al-Quran. Jadi harusnya para peneliti, pengeritik naskah Al-Quran lebih mengutamakan meneliti kritikal teks kitabnya sendiri. Bukankah itu lebih bijak dan objektif, Pak Daniel Alan Brubaker? Benar apa betul? Jadi, jangan menghabiskan waktu Anda seperti Dan Gibson selama 30 tahun lebih meneliti arah kiblat, Ka'bah, dan lain-lain dengan menggunakan metode modern dengan zaman dahulu. Sangat sia-sia waktu Anda itu. Jadi, 1000 atau 1.000.000 manuskrip tidak akan merubah fakta apapun bahwa Bible telah dirombak, dirubah, dan terdistorsi. Simpel kan? Nih ibarat Sambo sudah ngaku menembak, tapi pemirsanya ngotot bahwa Sambo tidak menembak karena hanya beranggapan dia seorang yang baik. It's very konyol. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh itu sebenarnya tidak malas loh ya. Tetapi mereka hanya termotivasi untuk tidak melakukan apa-apa. Sama juga bohong. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.